menurut saya salah satu buku yang paling baik yang pernah saya baca tentang pidato. Yang beliau katakan bahwa yang tidak boleh ada pada para penceramah itu apa yang oleh beliau disebut sebagai al-uyubul bayaniyah, aib dalam penjelasannya. Makanya semua nabi itu punya fasahah, kefasihan dalam bahasa. Sayangnya kita umat Islam ini justru sangat lemah dalam pelajaran bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Arab ataupun bahasa-bahasa yang lainnya. Padahal kalau kita ingin menjadi pemimpin, salah satu syarat mutlak yang harus dikuasai oleh pemimpin itu adalah ilmu bahasa. Itu ilmu bahasa mutlak. Kita harus berbahasa Indonesia yang benar, berbahasa Arab yang baik, dan menguasai bahasa-bahasa yang lainnya dengan sangat baik. Itu bahasa itu adalah ilmu nabi-nabi. Dan saya kira ini yang mahasiswa mahal di sini pasti belajar ilmu balaghah, ya kan? Belajar ilmu balaghah kan? Dan salah satu sisi yang banyak contoh dilakukan dalam ilmu balaghah itu yang disebut dengan al-balaghah nabawiyah. Sifat balaghahnya Nabi Muhammad SAW. Itu satu buku yang ditulis oleh Ustaz Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i, judulnya Al-Balaghah Nabawiyah. Saya kira ini satu buku yang mutlak dibaca oleh orang-orang yang mempelajari sejarah Rasulullah SAW. Kita hanya perlu mengangkat narasi agama ini dengan baik, memberikan penjelasan tentang agama ini dengan baik kepada publik, dan saya yakin inilah yang dinanti-nantikan oleh rakyat Indonesia sekarang. Dan jika kita bisa mengangkat ini dengan baik, saya juga percaya bahwa insya Allah kekuatan narasi Islam ini adalah salah satu kata kunci yang bisa meningkatkan popularitas dan elektabilitas partai-partai Islam di Indonesia. Jadi partai Islam tidak perlu minder membawa nama Islam, tidak perlu. Dan tidak perlu juga merasa minder bahwa kalau kita membawa nama Islam itu kita akan dianggap tidak nasionalis. Dan tidak perlu juga memberikan label di balik nama kita Partai Islam Nasionalis, semata-mata karena Partai Nasionalis mengatakan Partai Nasionalis Religius. Nggak perlu. Nah tadi di dalam film itu kan jelas penjelasan Kiai Hashim, ya kan, yang disampaikan juga oleh Kiai Wahid, kan jelas penjelasannya. Nasionalisme itu adalah bagian yang melekat dalam agama. Dan tidak ada yang bisa mendorong rakyat Indonesia untuk berjuang melawan penjajah, membangkitkan motif dan semangat mereka melebihi motif agama. Itu yang tertuang dalam Risalatul Jihad itu kan. Dan saya kira pesan ini benar-benar sampai. Film ini bukan hanya mewakili Kiai Hashim, tapi benar-benar mewakili relung hati seluruh kader-kader PKS. Kalau bahasa anak Jakarta ini, film ini PKS banget. Saya kira mudah-mudahan ini pengantar yang sederhana untuk memulai dialog kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialog Bapak Anies maka dipersilakan untuk duduk ke depan. Yang kedua Bapak Kiai Salahuddin Wahid. Yang ketiga Ustaz Taufik Ridho selaku Sekjen PKS. Yang keempat Ustaz Buni, Ketua Umum DPW, dan sebagai moderator kami silakan kepada Bapak Sulato. Kepada beliau-beliau kami hatur. Saya jawab. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua, sehingga mungkin terbuka pikiran kita untuk menyatukan kembali agama dan negara. Oleh karenanya silakan masukan atau gagasan bahkan atau berbagai hal yang mungkin bisa menjadi penyempurna dari apa yang disampaikan dalam prolog atau
mukadimah yang dilakukan oleh Gus Solah dan Gus Anies Mata. Tafadhol, silakan. Terima kasih. Diperkenalkan. Sebenarnya kesempatan ini kesempatan yang saya tunggu-tunggu, Ustaz. Nah, jadi benar saya berhenti dari jam 7:30 ke Ustaz, terus nggak pulang, ibu setia, nggak rugi. Ternyata saya dapat pencerahan yang luar biasa. Jadi malam ini saya baru tahu ternyata Ustaz Anies Mata itu selain negarawan, agamawan juga. Kiai Haji Anies Mata nggak apa-apa. Dari saya dengerin tadi itu hampir semangatnya ketika dulu baru dilatih sama Kiai Haji Aminuddin, baru dilatih semangat. Tadi makanya ketika Ustaz baru datang saya yang pertama kali Akbar. Ustaz, saya dari mahasiswa Makatali, generasi yang disiapkan oleh Gus Solah untuk Tebuireng dan juga untuk Indonesia yang akan datang ini. Pengen tahu Ustaz, Indonesia kan ini negaranya murah. Jadi kalau yang Ustaz sampaikan tadi nilai-nilai keagamaan di Indonesia emang seorang pemimpin harus memiliki itu, tapi Indonesia ini kan plural. Jadi dari berbagai macam golongan dan bahkan orang Islamnya pun banyaknya yang enggak agamis itu banyak. Yang KTP-nya Muslim tapi dia enggak agamis gitu. Nah, ini cocok Ustadz Anies sebagai ini Presiden Partai AS juga sebagai Ustadz yang dulu satu alma mater sama Ustaz Syakir, pandangan ke depan tahun 2014 ini lah yang dekat, Ustaz. Jadi pemimpin seperti apa tuh yang kira-kira ideal buat Indonesia ini, Ustaz, untuk merubah Indonesia ke depan lebih maju. Dan jadi insya Allah nanti ketika saya tahu jawabannya, kami dari Makatali untuk menyiapkan itu. Terima kasih waktunya. Kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama saya Syaiful Hadi dari Bekasi, dulu dapilnya Ustaz Abdul Rahman. Dulu dapilnya Ustaz Abdul Rahman, saya pilih Ustaz Abdul Rahman karena dulu lulusan babakan Ustaz. Ya, terima kasih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama-tama, saya ketika melihat Pak Anies Mata, pikiran saya terbayang-bayang bahwa yang muda yang memimpin. Mas, namanya siapa? Ayu Vito dari Banyuwangi. Maaf, pertanyaan saya agak melenceng dari yang tadi, Pak. Melenceng sedikit. Yang pertama, strategi pemilu PKS pada 2015 itu bagaimana? Terus yang kedua, bagaimana kondisi PKS pasca prahara NHI? Terus yang terakhir, kenapa partai PKS itu kan koalisi, tapi kondisinya paling nakal katanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pingsan ada kesehatannya ya. Tentang yang dijelaskan Pak Anies Mata tentang apa namanya partai-partai yang melabeli di belakang mereka gelar religius itu. Saya pikir dewasa ini justru Islam itu adalah seperti makanan begitu. Jadi justru Islam itu adalah apa ya, sesuatu yang menarik, yang bisa digunakan untuk marketing, untuk sesuatu yang menguntungkan bagi orang-orang yang di luar Islam. Saya kan sekarang belajar ini ya, ekonomi konvensional, kuliahnya di ekonomi konvensional. Tapi semakin saya kuliah di situ, saya semakin semakin bertanya-tanya, semakin bingung begitu. Karena yang
Dan pada kenyataannya sekarang itu bank-bank syariah banyak yang muncul, tapi munculnya itu justru dari bank-bank konvensional. Misalnya ada Bank Mega, terus turun ada Bank Mega Syariah gitu. Itu sebenarnya kan ini adalah tugas kita sebagai umat Islam begitu, untuk merealisasikan bahwa syariat dalam ekonomi itu seperti ini, bukan justru malah muncul dari bank-bank konvensional. Dan itu inspirasinya munculnya seperti itu bank-bank syariah itu adalah karena di situ ada hal yang sangat menguntungkan ketika kita memakai nama syariat di belakangnya seperti itu. Jadi saya minta pendapatnya Bapak Anies Mata, bagaimana Ustaz Anies Mata bagaimana menjelaskan Ustaz melihat fenomena ini begitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahmud, Sakir, asal Madura, Mahalapa. Ini seringkali melihat seringkali kita melihat berita di televisi, namun yang namanya berita saya tidak begitu yakin karena di situ ada ditambahi dibuat sebagainya. Kesempatan pada malam hari ini kita punya kesempatan ada Pak Anies Mata ini selaku Presiden PKS. Saya mau bertanya terkait dengan kasus yang ada di televisi terkait dengan daging impor sapi ini. Kami pengen tahu bagaimana sebenarnya. Terima kasih dari saya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih waktunya karena nomor satu penanya. Ya, sebelumnya saya melihat Pak Anies Mata di televisi ternyata lebih cakep yang aslinya. Di luar partai, nah yang akan membawa nama buruk, yang akan memberikan efek buruk terhadap partai itu sendiri. Jadi bagi Kiai Haji Anies, cara merangkul anggota PKS yang melakukan penyelewengan terhadap partai itu sendiri. Terima kasih. Hanya itu pertanyaan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Yang pertama, kalau yang ingin kita tahu apa yang harus saudara-saudara siapkan selama kuliah di sini untuk nanti menjadi pemimpin Indonesia di masa yang akan datang, saya ingin menyebutkan tanpa menyebutkan apa yang dibutuhkan oleh Indonesia, tetapi ilmu yang wajib yang harus dimiliki oleh para pemimpin negara, yang saya sebut sebagai Thaqafatul Muluk atau Thaqafatul Khulafa, wawasan pengetahuan para khulafa. Kalau pengetahuan Islam itu otomatis wajib, jadi saya tidak sebut itu wajib karena itu induknya. Tetapi ada pengetahuan lain yang akan membuat pengetahuan keislaman kita ini menjadi lebih berguna dan bisa kita pakai waktu kita memimpin sebuah negara. Yang pertama dari ilmu ini, sebelum saya sampai ke ilmu ini, saya jelaskan dulu supaya kita tahu konstruksi berpikirnya. Jadi ini ada agama,
wahyu dari langit, diturunkan kepada manusia supaya dengan wahyu ini atau dengan agama ini manusia mengelola kehidupannya di dunia. Ya kan? Nah, sekarang jadi di sini ada dua sisi. Ada satu pengetahuan tentang agama yang diturunkan kepada manusia ini, satu lagi pengetahuan tentang seluk-beluk yang membentuk kehidupan manusia di dunia. Nah, ini dulu kalau ulama-ulama kita mengatakan pengetahuan tentang Islam ini disebut sebagai fiqhun nusus, fikih tentang teks Quran dan hadis, pengetahuan tentang teks atau yang kita sebut dengan tsaqafah diniyah, pengetahuan agama. Tapi para ulama kita menyebut pengetahuan tentang seluk-beluk kehidupan manusia ini disebut sebagai fiqhul waqi', pengetahuan tentang realitas manusia. Nah, cara kita menerapkan agama dalam kehidupan manusia ini mengharuskan kita punya dua pengetahuan ini. Satu fiqhun nusus dan satu lagi fiqhul waqi', fikih tentang realitas. Nah, sekarang apa realitas yang paling mempengaruhi manusia? Yang pertama itu adalah bahasa. Bahasa adalah ilmu pertama yang dipelajari oleh Adam alaihissalam. Ya kan? Wa 'allama Adamal asma. Bahasa dulu. Makanya ilmu tentang bahasa ini yang kita sebut dengan fiqhul lughah atau linguistik itu biasanya menjadi syarat utama bagi orang-orang yang bergerak dalam bidang perekayasaan sosial atau social engineering. Itu bukan ilmu yang sederhana. Saya lihat sayangnya di sekolah-sekolah tinggi kita sekarang ilmu linguistik ini tidak diminati oleh banyak orang. Ilmu linguistik ini sangat tidak diminati oleh banyak orang. Kebalikannya, orang-orang Yahudi sekarang ini justru paling banyak mendalami ilmu linguistik ini. Ada salah satu orang pemikir besar Yahudi di dunia sekarang ini yang banyak mengilhami, menginspirasi pemikir-pemikir Barat tentang cara mereka mempertahankan hegemoni, penguasaan mereka atas dunia. Yang backgroundnya itu adalah ahli linguistik, namanya Chomsky. Anda ketik di internet, cari nama ini, Noam Chomsky, dapat. Ini adalah orang yang sangat terkenal. Tapi basicnya dia itu adalah fiqhul lughah. Itu sebabnya juga Rasulullah SAW kenapa dikirim pertama kali begitu beliau lahir disusui di Bani Sa'ad, maksudnya di Badui. Iya kan? Karena asal usul bahasa Arab itu adanya di situ. Imam Syafi'i itu belajar tinggal di perkampungan Badui yang merupakan usulul lughah itu 17 tahun. Imam Syafi'i tinggal. Makanya Imam Syafi'i juga penyair. Iya kan? Dan karena itu Quran yang diturunkan ini itu adalah Quran yang menggunakan bahasa paling tinggi yang mungkin dirangkai, yang tidak akan bisa dirangkai oleh manusia. Itu juga sebabnya kenapa semua ahli tafsir itu pada mulanya adalah seorang ahli bahasa. Dan kita tidak mungkin bisa memahami Quran dengan baik kecuali kalau kita punya pengetahuan bahasa yang baik. Ini ilmu yang pertama, wajib. Seorang pemimpin itu harus mempunyai zauqul lughah, cita rasa bahasa yang baik, baik pada bahasa aslinya maupun pada bahasa asing yang dia belajar. Jadi kalau Anda belajar misalnya bahasa Arab, usahakan belajar bahasa Arab supaya bisa marah dalam bahasa Arab. Ya kan? Kalau mimpi
memimpinnya pakai bahasa Arab. Ya, saya suka berpesan untuk mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri, di Mesir, di Saudi, begini. Karena saya lihat perhatian mereka kepada bahasa itu sangat sedikit. Dan jarang sekali orang-orang Indonesia belajar di sana mau ambil sastra Arab. Tapi jarang. Saya juga heran, kenapa? Katanya susah ya. Nah, berarti kalau belajar bahasa aja susah, bagaimana memimpin negara? Coba pelajari para pemimpin negara kita, itu rata-rata berbahasa dengan sangat baik. Itu satu. Jadi al-fasahah itu adalah syatun nubuwah, artinya sifat yang melekat pada Nabi. Fasahah, kefasihan dalam berbahasa. Ini yang membuat kita, kenapa bahasa diperlukan? Supaya kita bisa mengungkap pikiran dan perasaan secara tepat. Pikiran dan perasaan secara tepat. Tapi kalau bahasa kita dangkal, kita tidak bisa menjelaskan pikiran dan perasaan kita secara baik. Dan kalau kita tidak bisa mengungkap pikiran dan perasaan kita secara baik, kita tidak bisa mempengaruhi orang lain. Orang-orang yang mau mempengaruhi orang lain harus bisa berbahasa dengan baik. Apalagi dalam sistem demokrasi ini, nanti Anda masuk lagi ke internet, cari kalimat ini, the power, the presidential power, kekuatan seorang presiden. Anda cari kekuatan seorang presiden dalam sistem demokrasi itu disebut sebagai the power of persuasion, kemampuan dia meyakinkan orang, al-qudratu 'ala al-iqna'. Bagaimana kita bisa meyakinkan orang kalau struktur bahasa kita tidak bagus? Jadi biasanya orang-orang itu, kalau Anda dari linguistik, begitu Anda mendengarkan orang ceramah, Anda bisa tahu, ini orang limitnya segini. Begitu Anda mendengarkan 5 menit pertama orang itu ceramah, Anda bisa menilai, oh ini pengetahuannya segini. Gampang. Dan kita bisa ukur, mentoknya nanti di sini. Limitnya sampai di sini. Itu gampang diketahui. Kalau Anda lihat ini kemampuan bahasa ini mutlak yang pertama. Yang kedua itu adalah pengetahuan geografi. Karena itu mempengaruhi, menumbuhkan di dalam diri kita yang saya sebut dengan berpikir ruang. Jadi, berpikir ruang. Kalau Anda masuk di ruangan ini, orang yang punya kemampuan berpikir ruang itu tahu. Itu kalau bahas ruangan ini segini, maksimum daya tampungnya segini. Kalau kita mengundang orang 2000 orang, pasti ada masalah. Ya kan? Makanya geografi itu penting. Dan kalau kita baca di dalam sejarah, Al-Quran berkali-kali mengulangi di dalam ayat-ayatnya perintah, fasiru fil ardh, berjalanlah kamu di muka bumi. Bukan cuma di Tebuireng, bukan cuma di Jombang, bukan cuma di Jawa Timur, bukan cuma di Indonesia, tapi di bumi seluruhnya. Saya baca sejarah pengembaraan Ibnu Battuta karena ayat ini menginspirasi satu fenomena dalam sejarah Islam yang disebut dengan fenomena pengembaraan. Ini yang melahirkan banyak pengembara dalam sejarah Islam itu. Salah satu pengembara yang paling terkenal yang pernah ke Jawa di sini itu namanya Ibnu Battuta dari Maroko. Beliau mengembara, Anda bisa bayangkan itu di abad kira-kira abad ke-14. Anda bisa bayangkan dia mengembara di saat itu waktu kendaraan yang dipakai manusia yang sangat sederhana. Makanya Ibnu Battuta itu, saya kira mungkin karena kapalnya kapal yang sederhana, kapalnya tenggelam di dekat Maldives. Cuma untungnya beliau selamat. Beliau tinggal di Maldives, kawin-mawin di situ, dan sekarang warga Maldives itu 100% Muslim. Saya pikir-pikir hebat benar ini pengembara. Sudah tenggelam saja selamat satu orang, dia bisa mengislamkan satu kawasan. Ya kan? Dan saya bisik-bisik sama kader PKS juga.
Iya kan, saya bisik-bisik sama kader PKS. Ini ada orang namanya Ibnu Battuta, dia tenggelam dan selamat. Begitu selamat dia mengislamkan semua orang. Jadi kalau mau PKS kan semua orang, itu bukan pekerjaan yang terpaksa. Dan kemarin kita ke makam Raden Patah dengan Sunan Kalijaga. Saya bilang ini para wali songo ini luar biasa, ya kan? Hindu Buddha sudah datang ke sini 1000 tahun sebelum Islam datang. Mereka datang di sini tanpa modal, datang tidak punya power, cuma datang cari nafkah ke sini. Datang cari nafkah saja, dia bisa mengislamkan orang senusantara. Padahal kalau orang masuk Islam itu kan luar biasa perubahan yang harus dia lakukan. Dia harus syahadah, ganti nama, habis itu disunat. Habis itu penuh dengan kewajiban, harus sholat dan seterusnya. Saya bilang kalau orang cuma pindah partai, kan tidak harus ganti nama. Tidak begini sudah. Jadi seharusnya kita sebagai politisi Muslim ini, pekerjaan kita lebih mudah. Ya. Yang saya tahu di dalam sejarah, salah satu dari wali songo itu berasal dari Asia Tengah. Jadi Anda lihat, ini efek pengembaraan, efek perintah Quran terhadap